Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya kali ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengomentari pidatonya Bapak Haji Rhoma Irama yang begitu viral, di mana pidato ini terjadi pada tanggal 18, yaitu pada hari Selasa kemarin. Namun sebelum lebih lanjut, jika penonton menyukai video atau jika penonton menyukai channel saya ini, penonton bisa like, komen, dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel saya ini. Bang Rhoma Irama dalam acara Temu Pegiat Dakwah Digital NU yang diselenggarakan Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau LDPBNU di Gedung PBNU Jalan Keramat Raya nomor 164. Ini terjadi pada hari Selasa tanggal 18 bulan 2 2025. Yang pertama kali disinggung dalam muqaddimah pidatonya adalah soal polemik nasab, dan ini disampaikan di dekat Habib yang duduk di sebelahnya. Namun untuk lebih jelasnya, mari kita lihat seperti apa ceramahnya Bang Haji Rhoma Irama. Sebelum saya cerita tentang seni, ini se-Indonesia, sedunia tahu apa yang selama ini saya utarakan di podcast Rhoma Irama, yaitu terutama tentang polemik nasab. Ya. Dan yang selalu saya tekankan di awal, Bismillahirrahmanirrahim, tanpa kebencian, tanpa kepentingan. Itu selalu saya tekankan. Illa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baru saya cerita bla 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 bla. Dalam ceramah tersebut, Bang Haji Rhoma Irama sebelum melebar luas, Bang Haji Rhoma Irama lebih dulu menyinggung soal polemik nasab. Ini membuktikan bahwa Bang Haji Rhoma Irama adalah pejuang yang berani menyuarakan kebenaran tapi santun, tanpa membenci dan tanpa kepentingan. Tetapi ada yang perlu saya kritisi terkait terselenggaranya acara itu, yaitu NU berhasil mendudukkan antara Bang Haji Rhoma Irama dan tokoh habaib. Tetapi sampai saat ini NU sebagai organisasi besar yang menaungi antara Habaib Ba'alawi dan para pembatalnya tidak mau mengambil sikap tegas terkait apakah Ba'alawi benar-benar keturunan Rasul atau bukan. NU justru membiarkan polemik nasab itu seperti bola liar. Seharusnya NU berani mengambil sikap tegas, apakah Ba'alawi batal sebagai cucu Rasul atau justru Sahih sebagai cucu Rasul. Setelah NU mengambil sikap tegas tersebut, kemudian baru mengambil langkah mempertemukan kedua belah pihak untuk saling memaafkan antara orang-orang Robitoh Alawiyah dan para peneliti dan ulama pembatal nasabnya. Nah, kemudian selanjutnya, pada endingnya selalu saya katakan bahwa goal dari semua ini adalah semua pihak harus muhasabah. Selanjutnya kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bang Haji Rhoma Irama patut diapresiasi atas keberaniannya. Beliau mengatakan bahwa kedua belah pihak antara Ba'alawi dan pembatalnya untuk saling introspeksi diri. Sebenarnya kalau Ba'alawi berani adu data, berani tes DNA, kemudian menerima apapun hasilnya, kalau hasilnya C1 berarti Sahih sebagai cucu Rasul, tapi kalau bukan C1 berarti harus menerima
dan mengakui bahwa Ba'alawi batal sebagai cucu Rasul. Tentu polemik ini tidak akan berlarut sampai berjalan 3 tahun lebih. Yang jadi masalah adalah Ba'alawi tetap membabi buta dalam mempertahankan keabsahan nasabnya tanpa disertai dengan data-data ilmiah. Sebenarnya ucapan Bang Haji tersebut secara tidak langsung itu menggiring bahwa Ba'alawi seharusnya mengintrospeksi diri agar Ba'alawi itu mengaku sebagai bukan keturunan Rasul, karena dilihat dari unsur-unsur ilmu nasab itu Ba'alawi memang bukan cucu Rasul, dan sampai saat ini Ba'alawi belum mengambil sikap tegas untuk secara terang-terangan melakukan tes DNA. Ini membuktikan bahwa Ba'alawi belum siap dianggap sebagai bukan cucu Rasul. Jadi goalnya ukhuwah Islamiyah. Masya Allah, tabarakallah. Memang kadang-kadang ya, saya seringkali di podcast itu antum mungkin lihat nangis-nangis. Saya sering meneteskan air mata. Kenapa? Ada satu realitas yang luar biasa. Ada satu kondisi yang luar biasa. Padahal saya berulang kali mengatakan Habib Rizik, Habib Ali Kuita, Habib itu sahabat gue semuanya. Ternyata termasuk beliau. Lagi-lagi sikap Bang Haji ini patut diapresiasi karena berani membatalkan nasab Ba'alawi. Ini kenapa dilakukan oleh Bang Haji Roma Irama? Ini karena Bang Haji Roma Irama merasa sayang terhadap teman-temannya, karena Bang Haji banyak berteman dengan para habaib Ba'alawi. Beliau tak ingin para habaib yang sudah dekat sejak dulu itu tersesat dan mendapat dosa karena mengaku sebagai keturunan Rasulullah, tetapi setelah dikaji dan diteliti bukan keturunan Rasulullah. Dan tindakan semacam itu dosa yang terus mengalir sepanjang pengakuannya masih dipertahankan. Karena itu Bang Haji dalam membatalkan nasab Ba'alawi adalah bukti kecintaan kepada teman-temannya, sekaligus mengatakan yang sejujurnya meskipun itu pahit. Maka saya pun selalu berkata, tolong koreksi saya di dalam podcast-podcast saya. Tidak ada hal lain illa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mohon koreksi saya dalam setiap podcast saya. Ini kurang lebih Bang Haji mengatakan semacam itu dalam ceramah tersebut. Artinya apa? Artinya Bang Haji dalam menyikapi dan ikut menyuarakan terkait batalnya nasab Ba'alawi itu siap dikoreksi. Dengan siap dikoreksi, berarti Bang Haji siap andai diskusi serta adu data atas sikap tegas yang diambilnya. Ini salah satu contoh pejuang kemurnian Islam dan menjaga keutuhan NKRI. Berani mengatakan yang benar walaupun sejujurnya berat. Nah, dari cuplikan-cuplikan video yang tadi penonton lihat, bahwa Bang Haji Roma Irama meskipun sempat menangis, meskipun meminta maaf, yang di dekatnya itu duduk salah satu habib, ini bukan berarti Bang Haji itu berbelok arah terkait polemik nasab Ba'alawi. Sampai saat ini Bang Haji tetap kekeh, artinya tetap kekeh pada pendiriannya bahwa nasab Ba'alawi itu tidak tersambung ke Rasulullah. Tetapi soal urusan dekat, berteman, ini masih utuh. Artinya apa? Artinya Bang Haji itu sayang terhadap teman-temannya, ingin menyelamatkan kesesatan teman-temannya, karena mengaku
nasab yang bukan nasabnya ini dosa. Sehingga Bang Haji itu dalam bahasa ini mengingatkan teman-temannya supaya berani mengakui bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasul. Dengan begitu yang diharapkan Bang Haji teman-temannya itu selamat dan tidak mendapatkan dosa. Melihat banyak video framing-framing yang berseliweran di konten-konten YouTuber itu kan mengatakan bahwa akhirnya Bang Haji Rhoma Irama mengakui keabsahan nasab Ba'alawi. Ini tidak, Bang Haji tetap teguh pada pendiriannya bahwa nasab Ba'alawi itu batal dan tidak tersambung ke Rasulullah. Banyak itu video framing-framing yang menampilkan video-video tersebut. Jadi diambil secuil-secuil seakan-akan Bang Haji itu mengakui kesalahannya, kemudian Bang Haji minta maaf kepada para habaib Ba'alawi atas sikap yang selama ini diambil. Tidak, Bang Haji masih tetap pada prinsipnya, yaitu menyuarakan bahwa nasab Ba'alawi memang tidak tersambung. Dan perlu diingat dan dicatat bahwa para pembatal nasab Ba'alawi ini bukan berarti membenci para habaib Ba'alawi, bukan, tetapi sifatnya mengingatkan dan mengatakan yang sejujurnya. Karena apa? Karena setelah diteliti, dikaji dari berbagai unsur ilmu-ilmu yang mendukung, itu memang bahwa nasab Ba'alawi itu tidak tersambung ke Rasulullah. Dan kecanggihan ilmu di zaman modern ini, yaitu ilmu tes DNA, ini tidak bisa dipungkiri. Karena ketika memang dites DNA hasilnya tidak melenceng jauh dari moyangnya, ini berarti bisa diambil sebuah kesimpulan. Tapi nyatanya setelah dites DNA hasilnya melenceng jauh, bahkan Arab saja bukan. Ketika Arab saja bukan, kok masih ngotot dan kekeh mengaku sebagai keturunan Rasulullah, ini sangat mustahil. Logikanya kan, kalau keturunan Rasul itu harus Arab dulu. Nah, yang Arab saja belum tentu keturunan Rasul. Nah, apalagi Ba'alawi itu Arab saja bukan. Maka mustahil kalau Ba'alawi itu keturunan Rasul. Dari ucapan-ucapan Bang Haji Rhoma Irama dalam pidato tersebut, itu Bang Haji menggiring sebuah opini, sebaiknya kedua belah pihak itu saling mengkoreksi. Kenapa mengatakan kedua belah pihak? Ya, maksudnya bahwa Ba'alawi ya biar mengoreksi diri, mengintrospeksi diri, menyadarilah kalau memang bukan keturunan Rasul, ya akui saja bukan keturunan Rasul. Kemudian dari pihak pembatalnya itu seyogyanya dalam membatalkan nasab Ba'alawi itu jangan disertai dengan rasa kebencian, tapi karena murni mengatakan hal yang sebenarnya. Saya akhiri saja video saya kali ini. Intinya saya mengomentari bahwa ceramah Bang Haji Rhoma Irama yang disertai ada tangisan, yang di dekatnya itu duduk seorang habib, itu bukan berarti Bang Haji Rhoma Irama itu mengakui kesalahan telah membatalkan nasab Ba'alawi. Itu bukan semacam itu. Bang Haji masih tetap pada prinsipnya, yaitu bahwa Ba'alawi itu batal nasabnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.